Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya coba berbagi menjelaskan fungsi sum if dan sum if di dalam Excel yang sesungguhnya fungsi ini sangat sering kita gunakan dan sangat dibutuhkan dalam kerja-kerja kita, terutama bagi mereka-mereka yang harus menggunakan Excel seperti itu. Ya, di sini saya telah menyediakan data penjualan sebuah toko, taruhlah dengan nama toko A, dengan kolom nomor, tanggal, barang, jumlah terjual, potongan harga. Nah, fungsi sum if, sahabat sekalian, dia berfungsi untuk mengetahui jumlah suatu kriteria. Misalnya di sini ada LCD. Tentunya kita ketahui bahwa setiap transaksi itu berbeda-beda setiap harinya. Seperti di sini kita punya transaksi LCD, kemudian hari berikutnya laptop, kemudian hari berikutnya LCD lagi, dan seterusnya sampai hari ke-19 atau poin ke-19 seperti itu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus mengumpulkan dalam satu data. Kita ingin mencari berapa sih jumlah LCD, berapa sih jumlah laptop, dan seterusnya melalui data yang acak ini, Nah, kita cukup menggunakan sum if, kemudian kita seleksi barang yang kita gunakan dalam transaksi. Setelah itu kita batasi dengan koma. Sahabat sekalian, di beberapa komputer dan laptop dia menggunakan titik koma. Tinggal dicek apakah koma atau titik koma. Kalau misalnya ternyata koma nggak bisa, berarti dia menggunakan titik koma. Ya, setelah itu kemudian kita masukkan kriteria yang dimaksud atau data yang kita ingin tahu. Di sini ternyata yang kita ingin tahu adalah data LCD, sehingga kemudian kita tulis langsung saja LCD. Oke. Kemudian koma lagi, baru kemudian kita seleksi jumlah yang terjual. Jumlah yang terjual ini seluruhnya diseleksi. Setelah itu tutup kurung. Oke. Dengan berarti kita dapatkan nilai total yang terjual untuk barang LCD itu berjumlah 17. Sini 3 tambah 3 dan seterusnya di sini itu semuanya berjumlah 17. Sehingga ketika kita mengganti data di sini, misalnya di sini ada ternyata bukan 3 ya, di sini misalnya 4, maka di sini berubah otomatis jadi 18. Sebagai contoh di sini ternyata bukan laptop, ternyata di sini LCD juga, maka otomatis akan berubah juga datanya jadi 20 seperti itu. Nah, ini juga yang kemudian kita gunakan dengan rumus yang sama untuk mencari berapa sih jumlah yang terjual untuk laptop, kemudian PC dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau kita misalnya tarik atau copy ke bawah, kita akan dapatkan nilai. Tapi teman-teman sekalian atau sahabat sekalian, nilai ini adalah nilai yang keliru atau salah. Kenapa? Kalau kita cek, ternyata seleksinya berubah. Perhatikan di sini. Seleksinya berubah, bukan lagi dari nomor 3, bukan, tapi dia mulai dari nomor 4 sampai nomor 22. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus mengubah seleksinya. Tentunya kalau kita ingin kemudian merubah seleksinya satu persatu, itu akan sangat memberatkan. Sehingga di sini kita hapus dulu dan kemudian kita kembali di asal datanya atau asal yang kita ingin copy. Oke. Nah, perhatikan sahabat sekalian, C3 dan C21 adalah C yang ini ya, C3 sampai C21. Nah, ini adalah data yang kita ingin dia tidak berubah atau dia ingin dia tetap terkunci. Maka caranya adalah kita seleksi kemudian tekan F4. Oke, tekan F4. Inilah yang kemudian menyebabkan data tersebut terkunci. Berikutnya, nah, perhatikan sini, karena kita sebentar akan mengcopy atau memindahkan data ini ke bawah atau menarik data ini ke bawah, maka kalau kita menggunakan kriteria LCD di sini dengan model seperti ini, maka ketika kita tarik ke bawah dia akan tertulis LCD semua, tertulisnya LCD, sementara yang kita butuhkan adalah laptop, PC, monitor, RAM, dan seterusnya. Sehingga tidak pas atau tidak cocok kita menggunakan kriteria dengan model rumus seperti ini. Solusinya adalah dengan cara yang sama, tetap saja LCD, tetapi kita menghapusnya dan mengambil G3
G3 itu adalah LCD ya. Ini yang di sini sebenarnya LCD cuma tertutup oleh SUMIF. Sehingga kita ke sini, kita ambil itu G3. Bisa langsung tulis ya. G3. Enter. G3 itu adalah ini G3. Berarti yang dimaksud adalah LCD. Sehingga kemudian dapatkan seperti ini rumusnya. Oke. Nah, begitu pula dengan yang ini teman-teman sekalian. D3 sampai 21 adalah jumlah yang terjual. Kita ingin juga menguncinya supaya dia tidak bergerak, atau ketika kita scroll atau mengcopy ke bawah tidak bergerak. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita tinggal menyeleksi dan kemudian menekan F4. Sekali lagi F4. Nah, G3 ini dia tidak ditekan dengan F4. Kenapa? Karena dia adalah data atau sel yang kita butuhkan untuk berubah. Karena di sini G3 yang dimaksud adalah LCD. Sehingga kemudian ketika kita tarik ke bawah, dia akan berubah menjadi G4 dan seterusnya. G4 adalah laptop, PC, monitor dan seterusnya. Sehingga kemudian kita tidak boleh menguncinya. Sampai sini kita kunci, maka hasilnya 20. Hasilnya 20. Sehingga ketika kita tarik ke bawah, dia akan otomatis semua berubah sesuai dengan proporsinya. Nah, di sini ada laptop. Oke, ini jadi G4 ya. Lihat seleksinya tetap sama ya, tetap sama. Dan seterusnya itu pun. Oke, PC juga dan seterusnya. Nah, ini untuk penggunaan SUMIF. Oke, laptop. Sehingga kemudian kalau kita ganti di sini menjadi laptop, misalnya laptop, maka otomatis data laptop di sini berubah dan data LCD di sini juga yang di sini akan berubah. Oke, LCD jadi 18, laptop jadi 16. Ini untuk fungsi SUMIF, Sekarang kita masuk ke fungsi yang SUMIF. Kalau SUMIF, sahabat sekalian, dia berfungsi untuk menjumlahkan atau menyeleksi kriteria khusus di dalam data kita. Sama halnya dengan SUMIF, tetapi SUMIF dia lebih kepada kondisi, Perhatikan di sini, kita ingin menghubungkan antara barang, jumlah yang terjual, kemudian potongan harga. Di sini adalah potongan harga, maksudnya adalah misalnya LCD ini dengan potongan harga atau tidak. Di sini ternyata iya, berarti ada potongan harganya. Kemudian laptop dengan potongan harga atau tidak. Di sini ada jawabannya ternyata tidak. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa sih LCD yang mengambil potongan harga atau dijual dengan potongan harga, dan berapa sih LCD yang kemudian dijual dengan tanpa potongan harga, ya atau tidak. Begitu pula laptop dan seterusnya. Nah, sekarang di sini kita menggunakan dengan SUMIF, bukan lagi SUMIF, tapi SUMIF. Dan kemudian setelah itu kita seleksi yang pertama adalah jumlah. Kalau nggak salah jumlah ya, jumlah. Setelah kemudian kita seleksi. Setelah itu kemudian kita masuk ke potongan harga. Nah, potongan harga ini, setelah potongan harga kita harus mendefinisikan potongan harga yang mana, yang iya atau yang tidak. Kalau yang iya, bisa langsung kita tulis iya. Tapi saya sarankan tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau bisa menggunakan sel supaya nanti ketika kita tarik dia lebih enak atau lebih teratur dan tanpa harus mengedit satu persatu. Sehingga di sini saya sarankan langsung menggunakan iya di sini ya, iya yang di situ. Setelah itu kita koma lagi. Yang berikutnya kita seleksi barangnya. Dan yang terakhir menyebutkan atau mengambil barang yang mana yang dimaksud. Di sini yang dimaksud adalah LCD. Boleh juga tadi kita menggunakan kata LCD. Gitu. Tetapi sekali lagi saya di sini menggunakan yang lebih mudah, itu langsung mengklik atau mengambil atau menyeleksi barangnya, itu LCD. Sehingga kemudian kita enter. Hasilnya adalah 10. Oke, definisinya adalah saya perbaiki dulu ya. Oke, definisinya adalah ternyata ada 10 LCD yang ada dengan menggunakan potongan harga. Ada 10
barang LCD yang menggunakan potongan harga. Nah, sama halnya dengan yang tidak, dengan cara yang sama. Kita kunci dulu ya, nggak usah, bisa langsung seperti ini. Kita copy ini, perlu kita edit atau langsung aja, saya minta maaf, mungkin langsung aja kita langsung tulis sum if, kemudian setelah itu saya ulang lagi, kita ambil dulu jumlahnya, setelah itu koma, kemudian potongan harganya, setelah itu koma, kemudian kita sebutkan kondisinya yang tidak, setelah itu koma, baru kemudian kita ngambil kriterianya atau semua kriteria tersebut, dan yang terakhir adalah LCD kurung enter. Ternyata ada 8 LCD yang tidak dijual dengan potongan harga. Oke, seperti itu. Maka, nah, perhatikan sahabat sekalian, ini LCD. Kalau kita menggunakan kriteria yang diketik, misalnya terus tadi kita sebutkan iya, tetap akan sama hasilnya. Tetapi ketika kita menarik ke bawah, dia akan semuanya jadi iya, sehingga kemudian kita tidak menggunakannya. Jadi kita di sini saya menggunakan langsung dengan seleksi iya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, di sini saya harus kunci beberapa sel karena saya akan menarik atau mengkopinya ke bawah. Yang perlu dikunci adalah D3 sampai 21, ini nggak boleh berubah jadi F4, kemudian E3 sampai E21 F4, I2. Nah, ini dia juga harus dikunci karena dia kategori iya, semuanya kategori iya. Jadi F4, C3 sampai C21 juga F4. Yang terakhir G3 ini nggak dikunci. Kenapa? Karena nanti dia akan bertemu dengan laptop, PC, monitor dan seterusnya, sehingga kemudian dia tidak dikunci. Oke, ketika kita tarik ke bawah, kita akan mendapatkan semua nilai tersebut. Nilai tersebut. Nah, di sini berarti ternyata laptop ada atau tidak ada yang dijual dengan potongan harga. PC ternyata ada 2 dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, ini pun juga kita harus kunci. Ini digunakan dengan F4, kemudian yang ini juga F4, J2 pun juga F4, kemudian yang ini pun F4, kecuali yang G3 ya. Nah, setelah itu kita tarik. Ketika kita tarik, oke, kita dapatkan semua datanya. LCD ternyata ada 8 yang tidak, laptop ada 6 dan seterusnya. Inilah kemudian fungsi sum if yang digunakan untuk menyeleksi beberapa kondisi seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.